Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabila. Allahu Akbar. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kali ini tematik 1D, kegiatanku memasuki tema keempat, subtema 3, keluarga besarku. Pembelajaran 1 dan 2. Ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Isti'adah dan tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dihusukan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Doa pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Alhamdulillah, baiklah teman-teman, kita mulai materinya ya. Tematik 1D, subtema 3, keluarga besarku. Pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran. Bahasa Indonesia 3.9 mengenal kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara lisan dan tulis yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Matematika 3.8, ini KD ya. Mengenal dan menentukan panjang dan berat dengan satuan tidak baku menggunakan benda atau situasi konkret yang nyata. PPKN KD 3.3 memahami keberagaman karakteristik individu di rumah. SBDP KD 3.1 memahami karya ekspresi 2 dan 3 dimensi. Ya, subtema 3, keluarga besarku. Ayo mengamati. Silakan teman-teman amati, ada gambar apa ya di sini? Ya, gambarnya terdiri dari manusia. Manusianya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, teman-teman bisa memahami jika membaca bacaannya. Yuk kita baca. Nina senang berkumpul bersama keluarga besarnya. Setiap orang mempunyai keluarga besar. Keluarga besar adalah keluarga inti ditambah sanak saudara. Misalnya nenek, kakek, paman, bibi, dan sepupu. Siapa saja anggota keluarga besarmu? Nanti teman-teman bisa bercerita sama orang tua, sama teman, ataupun tetangga terdekat ya kalau mau cerita. Pekan lalu teman-teman sudah belajar tentang keluarga inti. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, sekarang keluarga besar. Keluarga besar adalah keluarga inti, ayah, ibu, anak ditambah sanak saudara. Sanak saudaranya siapa? Misalnya ada nenek, kakek, paman, bibi, sepupu. Itu menjadi keluarga besar. Ayo membaca.
Keluarga besar Nina hidup rukun. Setiap sebulan sekali, keluarga besar Nina mengadakan pertemuan keluarga. Kali ini pertemuan keluarga diadakan di rumah paman. Nina dan Adi merasa senang. Siapa Adi? Adiknya Nina, ya. Mereka dapat bertemu dengan sepupu dan anggota keluarga lainnya. Bu Pipit yakin teman-teman pun pasti senang jika ada sanak saudara berkunjung ke rumahnya atau teman-teman yang berkunjung ke rumah sepupunya, ya. Bisa kumpul bareng, main bareng, bercerita, saling tukar cerita. Itu adalah salah satu kesenangan manusia, yang mana manusia itu makhluk sosial, perlu berteman, bergaul, ya. Di samping dengan orang lain, dengan saudara pun itu menyenangkan. Ayo mengamati. Nina sedang melihat foto-foto keluarga besarnya. Coba amatilah gambar foto-foto tersebut. Tuliskan anggota keluarga besar Nina di bawah foto tersebut. Teman-teman sudah tahu di materi sebelumnya ini ada gambar-gambar yang akan kita tambahkan keterangan. Siapakah saja ini? Ada perempuan berbaju oranye. Dia adalah Nina. Lalu ada bapak-bapak tua bajunya hijau. Siapakah dia? Dia adalah kakeknya Nina. Selanjutnya, siapa nih? Ada wanita tua, pipinya lucu. Dia adalah neneknya Nina. Lanjut, yang di tengah bapak-bapak berkumis, dia adalah paman Nina. Selanjutnya, yang berbaju biru, rambutnya pendek adalah bibinya Nina. Nih, ya. Jadi tadi ada ayah, terus Nina, kakek Nina, nenek Nina, paman Nina, bibi Nina. Nah, selanjutnya ayo berdiskusi. Nih, kalau teman-teman di rumah mau berdiskusi sama adik, sama kakak boleh, ya. Apa sih diskusinya nih? Paman menyambut kedatangan Nina. Nina memanggil paman dengan sebutan mamang. Nah, ada percakapannya. Selamat datang Nina. Nih ceritanya Nina berkunjung ke rumah pamannya. Paman menyambut di depan rumah. Selamat datang Nina. Lalu Nina menjawab, apa kabar mamang? Nah, Nina memanggil pamannya dengan sebutan mamang. Nih, apa panggilanmu untuk paman dan bibimu? Atau apa panggilanmu untuk anggota keluarga yang lain? Ada yang memanggil pamannya Pak Le, ya. Ada juga Om. Mungkin banyak lagi, ya. Nih, ayo mengamati. Ayah bercerita tentang anggota keluarga besar kepada Nina dan Adi. Ayah menunjukkan gambar silsilah keluarga besar. Ayo amatilah silsilah keluarga besar Nina berikut. Ini adalah silsilah keluarga besar. Nih, dari pihak ayah ada kakek nenek, dari pihak ibu ada kakek nenek juga sama. Iskandar, Laila. Dari pihak ibu kakeknya Hermawan, neneknya Aminah. Nah, dari pihak ayah ada paman Halim, bibi Yunita, ayah Budi. Dari pihak ibu ada ibu Mita, paman Arya, bibi Mutia. Nah, ayah Budi dan ibu Mita menikah, punya anak. Anaknya Nina sama Adi. Teman-teman bisa mempelajari ini dengan cara memasukkan nama dari keluarga teman-teman sendiri. Misalnya
Dari pihak ayah teman-teman, kakeknya namanya Budi atau Gatot, neneknya Siti misalnya. Dari pihak ibu, kakeknya namanya Hendra, neneknya Yuni. Diteruskan nanti anak nenek kakek dari ayah siapa aja, dari ibu siapa aja. Itu untuk membuat silsilah keluarga. Ayo menggambar. Di rumah paman, Nina dan Adi bermain dengan Rina. Siapakah Rina? Rina adalah anak paman dan bibi Nina. Rina berarti sepupu Nina. Nina, Adi, dan Rina menggambar bersama. Mereka merasa senang sekali. Ya, ini keanekaragaman ini dengan kesukaan yang berbeda. Tentunya menggambar pun bisa jadi berbeda juga, tapi mereka tetap saling menghargai ya. Menggambar ada yang menggunakan krayon, pensil warna, cat air ya, tapi tetap semuanya menikmati karya masing-masing. Juga gambarnya pun berbeda, tidak menjadikan perselisihan. Selanjutnya kita latihan. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Pasangkan gambar anggota keluarga besar Nina dengan sebutan yang tepat. Nih, sudah ada contohnya. Kakek sudah ditarik garis ke gambarnya. Selanjutnya 3 lagi. Nenek, yang mana nenek? Betul. Lalu bibi, yang mana bibi? Baju biru. Terakhir sepupu yang baju hijau. Isilah titik-titik dengan kata-kata yang tepat. Nama titik-titikku Aminah. Usianya sudah 72 tahun. Ada pilihannya di sebelah kanan. Kira-kira siapa teman-teman? Aminah itu perempuan, 72 tahun, berarti kakek, paman, nenek, bibi atau sepupu? Ya, betul. Nenek. B. Ayah dari ibuku disebut kakek. Selanjutnya yang C. Kakak perempuan ayah disebut, betul, bibi. Ya, kita bahas sedikit di bahasa Indonesia. Kalau misalkan sebut saja ayah kita punya adik ataupun kakak, itu sama-sama perempuan, panggilannya sama, bibi ya. Adik ayah kita panggilnya bibi, kakak ayah panggilnya bibi. Itu dalam kosakata bahasa Indonesia. Beda lagi dengan bahasa daerah, misalkan bahasa Sunda ya. Kalau kita manggil ke kakak ayah panggilannya uwa ya, perempuan ataupun laki-laki sama. Kalau ke adiknya ayah bibi, itu bahasa daerah. Kalau dalam bahasa Jawa panggilan ke uwa itu Pak D, ke adiknya ayah Pak Le ya, ada perbedaan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu sama. Itu mau adiknya ayah atau kakaknya ayah, ketika dia perempuan dipanggilnya bibi, ketika dia laki-laki dipanggilnya paman, sama ya. Selanjutnya adik laki-laki ibuku disebut nih paman. Adik laki-laki ibu paman. Kalau kakak laki-laki ibu juga sama, dipanggilnya paman. Kakak perempuan ayah disebut bibi, adik perempuan ayah juga bibi. Itu dalam kosakata bahasa Indonesia ya. Beda lagi dalam bahasa daerah, itu beda. Terakhir, anak dari bibiku disebut sepupu. Ya, selanjutnya ayo bermain. Keluarga besar Nina sedang berkumpul di rumah paman. Nina dan Adi bermain bersama saudara sepupu. Mereka bermain lompat tali. Lompat tali sangat menyenangkan.
Bermain lompat tali juga dapat menyehatkan tubuh. Nina dan Adi merasa senang dapat bermain bersama saudara sepupu. Nah, teman-teman di sini siapa yang pernah bermain lompat tali? Ya, kalau zaman dahulu talinya dibuat dari karet gelang, terus digabung, jadilah dia alat untuk bermain lompat tali. Ayo bermain lompat tali. Bagaimana caranya? Bermainlah dengan dua temanmu. Siapkan tali anyaman karet. Bergantianlah memegang tali karet. Cara bermainnya sederhana. Lompatilah tali anyaman karet dengan ketinggian tertentu. Jika kamu berhasil, kamu tetap menjadi pelompat. Jika kakimu terjerat tali, kamu harus menjadi pemegang tali. Perhatikan urutan ketinggian tali pada gambar. Ya, teman-teman, permainannya yang sukses atau dia bisa melewati ketinggian pertama, kedua, ketiga, keempat, dia maka akan bermain terus. Sebaliknya, jika kakinya tersandung tali, nyangkut di tali, maka dia akan bergantian memegang tali dan temennya yang main ya. Yang pertama, ketinggiannya siapa teman-teman? Ketinggian karet selutut ya. Lalu kita loncat, jika berhasil bisa lanjut ke nomor 2, ketinggian karet seperut atau pusar ya. Ketika bisa melompati dengan berhasil, lanjut lagi. 3, ketinggian karet sebahu. Ketika berhasil lanjut lagi. 4, ketinggian karet setelinga. Nah, di sini gambarnya cuma 4 sampai setelinga. Bu Pipit dulu waktu kecil bisa sampai habis telinga kepala nih. Habis kepala dia tingginya sampai dipegang tangannya tinggi ke atas. Terus bisa sampai tinggi sekali. Ya, itu keterampilan yang sangat positif, yang sangat baik ya. Jarang sekali teman-teman yang bisa sampai loncatnya tinggi, tapi itu latih otot kita menjadi lentur, buat kesehatan juga bagus ya. Lengkapilah kalimat dengan kata yang tepat, masih seputar keluarga besar ya. Keluarga inti terdiri atas ayah, ibu, dan betul. Nah, pilihannya ada di sebelah kanan ya, teman-teman tinggal memilih. Nanti di buku paket juga bisa dikerjakan, ada di halaman 58 ya. Orang tua dari ayah dan ibu disebut betul kakek dan nenek. Lanjut yang C, saudara laki-laki ayah disebut nih siapa ya? Paman. Saudara perempuan ibu disebut bibi, yang tadi sudah kita bahas ya. Pamanku mempunyai seorang anak. Anak paman adalah sepupuku. Ya, ini latihan untuk memperdalam pemahaman teman-teman. Ada lagi latihannya, tuliskan urutan tinggi tali ketika bermain lompat tali. Pada gambar di bawah ini ada 4 gambar. Mana gambar ke-1, 2, 3, dan 4? Ayo diamati. Yang pertama adalah yang tingginya selutut. Manakah dia? Ini dia. Lalu kedua tingginya seperut. Mana? Ini dia. Lanjut. Tingginya sebahu. Ini dia. Terakhir tingginya setelinga. Ya. Tuliskan 3 contoh panggilan untuk kakek dan nenek yang kamu ketahui ya. Berarti ini panggilan nenek dan kakek bahasa daerah ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kakek nenek udah itu. Kakek berarti orang tua laki-laki dari ibu atau ayah. Nenek orang tua perempuan dari ibu atau ayah. Kalau dalam bahasa daerah, kakek bisa dipanggil kalau bahasa Jawa yangkung, nenek yangti.
Kalau dalam bahasa Sunda, kakek aki. Bahasa buat nenek, bahasa Sunda nini. Ada lagi yang panggilnya opung, opa, dan lain-lain ya, masih banyak lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya selesai sudah materi kita hari ini teman-teman. Ya, tadi sudah dibahas tentang keluarga besar. Sekali lagi, keluarga besar itu adalah keluarga inti ditambah sanak saudara. Keluarga inti adalah ayah, ibu, dan anak, ditambah sanak saudara bisa kakek, nenek, paman, bibi ya, sepupu. Kemudian tadi ada permainan tali, itu menggunakan ketinggiannya tidak baku ya, tingginya bukan memakai satuan sentimeter atau meter, tapi ketinggiannya selutut, seperut, sebahu, setelinga ya. Kemudian menggambar, teman-teman bisa menggambar ketika saudara berkumpul ke rumah dengan tentunya kreasi masing-masing, tetap saling menghargai walaupun berbeda ya. Baik teman-teman, sebelum kita tutup seperti biasa kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di materi selanjutnya. Dadah.